Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang semoga dengan kita istiqamah mengikuti beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan agenda rutin kita mempelajari bahasa Arab ya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan sehingga bisa memahami bahasa Arab ini. Baik, untuk menambah berkah kita sama-sama buka pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih pembahasan tentang al-mansub ya, karena al-mansub ini yang paling banyak. Masuk ke poin 9, kemarin sudah disampaikan. Tinggal sekarang penambahan. Itu ada khobar kana wa akhwatuna. Atau khobar kana dan saudara-saudara kana. Gitu. Ya akhwatuha itu saudara-saudaranya. Ya. Nah, yang disebut dengan khobar kana itu berarti kata setelah isim kana. Gitu. Nah, kalau misalnya saya ulang lagi penjelasannya. Ini misalnya di kalimat soro ya. Di kalimat soro. Nah, soro ini merupakan saudaranya kana begitu. Jadi soro ini merupakan saudaranya kana. Jadi mulai asbah, asbaha, adha, dholla, amsa, bata, soro sampai dengan laisa ini adalah saudaranya kana. Karena dia kategori saudaranya kana, maka nanti ketika ada kalimat soro atau teman-teman yang lainnya itu berlaku seperti halnya eh, kata kana begitu. Seperti contoh misalkan yang ada di bawahnya misalnya di sini ya yang contoh ya. Ini ada contoh ya. Ada misalnya al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Tapi ketika ada kana ya, maka berubah ya. Yang berubah apa? Khobarnya nih. Yang berubah itu kata yang keduanya. Jadi kalau kata yang pertamanya sama. Kanal masjidu kabiron. Tapi kalau tidak ada kana sebelumnya, al masjidu kabirun. Tapi kalau ada kana al masjidu kabiron. Jadi berubah. Nah, yang disebut dengan khobar kana itu ini kabiron, gitu. Yang disebut dengan khobar kana itu adalah kabiron. Nah, kalau misalkan kita urai lagi, misalnya di pembahasan sebelumnya, ini ada al masjidu kabirun, ya. Al masjidu ini posisinya pada yang apa nih al masjidu? Ya, al masjidu itu eh, marfu, majrur atau mansub. Marfu. Dia sebagai apa? Nah, nah, isim di awal kalimat itu kita pelajari ini mubtada ya. Mubtada. Jadi isim di awal kalimat dia mubtada namanya. Ya, nanti bisa dilihat di yang ropa itu. Ini mubtada. Jadi isim di awal kata itu disebut dengan mubtada. Nah, al-masjidu itu mubtada, kabirun itu disebut dengan khobar mubtada. Ya. Jadi al-masjidu itu mubtada, arti mubtada itu isim di awal kalimat itu, kata di awal itu mubtada itu. Di pertama itu. Nah, kabirun ini disebut dengan khobar. Kalau bahasa kitanya khobar itu ya keterangan. Jadi kalau diterjemahkan masjid itu besar.
Maka al masjidu kabirun. Gitu. Nah, tapi ketika misalkan ada kana, kanal masjidu kabiron. Yang masjidu itu asalnya kedudukannya sebagai sebagai mubtada di sini ya. Di sini bukan mubtada lagi. Kenapa? Karena sudah ada kalimat kana begitu. Jadi dia bukan di awal lagi begitu. Nah, sehingga si al-masjid itu disebutnya isim kana begitu. Karena kenapa? Karena ada kana sebelumnya. Kalau ini bukan isim kana tapi mubtada karena dia ada di awal begitu. Ya. Maka dia yang berubah namanya saja dari harokatnya sama. Kana al-masjidu. Nah, kemudian yang berubah itu adalah kabirun menjadi kabiron. Ya. Yang ini asalnya disebut kabirun itu khobar mubtada. Setelah dia kabiron, maka dia menjadi khobar kana namanya. Khobar kana. Nah, itu ketentuan untuk kata kana begitu. Nah, ini juga sama. Yang misalkan lihat yang soro ya. Kita lihat yang soro. Soro itu pengganti kana. Soro Muhammadun Syaban. Gitu. Berarti Muhammadun itu sebagai apa? Isim kana gitu. Kalau Syaban sebagai apa? Khobar kana. Gitu. Jadi setiap khobar kana itu dia fathah, mansub namanya. Jadi kalau ditanya Syaban, dia itu disebutnya mansub. Kenapa? Karena dia sebagai khobar kana. Sekarang kalau misalkan soronya dibuang, Muhammadun jadi apa? Muhammadun mubtada, kemudian sabarnya jadi apa? Ya, syabun begitu. Ya, karena dia jadi khobar mubtada, di syabun gitu. Ini juga sama. Batal waladu. Waladu ini dia sebagai apa namanya isim kana. Naiman dia sebagai hobar kana. Berarti yang di atas itu pengganti kana. Ya, pengganti kana itu. Ya. Jadi ini disebutnya saudara kana sampai dengan ini Laisa. Jadi ini memang memang harus dihafal nanti kalau harus hafal itu. Ya, ini mah teman-temannya kana semua gitu. Ya, minimal kita paham gitu. Nanti kana itu seperti apa posisinya itu merubahnya begitu. Ini semua sama ya. Oke. Asbahas sampai Laisa itu teman kanannya itu. Oke, coba ini Pak Den yang dari uh, ma'anfaka. Ya, dari kalimat ma'anfakal jawu go iman yang sebagai khobar kanaknya mana? Khobar kana Jawa. Ah, khobar. Ah, khobar kanaknya mana? Go iman gitu. Kalau jawu apa? Eh? Sebagai apa? Sebagai isim kana. Iya, isim kana. Dia al jawu itu sebagai isim kana. Setiap isim kana dia pasti marfu domah. Ya. Kemudian kalau iman setiap khobar kana maka dia itu fathah. Ya. Ini sama fatial jawu baridan juga sama. Ya. Itu semua sama begitu. Nah, ini di dilatah ruj madamal yaumu mumtiron. Oke, Baden, yang masuk isim kanannya mana? Madama. Ada gak madama? Tiga panggil Baden.
Oh, apa ya? Oh, macam ya. Madama yaumu mubdiron ya. La tahruj madama yaumul mumtiron. Yang masuk Itu manggil kan? isim kananya mana? Ah, yaumu. Al yaumu ya. Khobar kananya Oh, barakan nate. Mubdiron. mumtiron. Begitu ya. Kaitan dengan kana. Tinggal kita mempraktekkan saja sama. Berarti Ya. kanannya itu bukan di awal kata. Buka. Kana bisa di awal kata, bisa di tengah. Bebas. Lima di tengah. Iya. Di tengah madama ini. Nanti. Isim kana ini. Bisa di awal. Bisa di awal, di tengah. Juga sama Laisa. Ya. Ya Pak Haji Hamid. Yang isim kanannya di yang Laisa yang mana? Laisan najahu sahlan. Ya, isim kanannya yang mana? Iya, najahu. Heeh. Khobar kanannya adalah sahlan. Ya, itu penjelasan gambarannya ya. Jadi ini semua saudara-saudaranya kana dan berlaku hukumnya adalah hukum seperti si kana gitu. Setelah kana harokat pertamanya doma, kata yang pertama. Kemudian harokat yang keduanya itu adalah mansub atau fathah gitu. Karena dia sebagai khobar kana. Oh, Ustaz, kalau penentuan kita pakai saudara karena itu berdasarkan kalimat atau kata benda atau binatang atau orang Hmm. atau apa gitu. Nah, untuk penentuan itu nanti apa namanya? Secara ketentuannya saya belum nanti mempelajari secara mendalam ya. Tapi kalau secara ketentuan umum ya nanti tergantung nanti si penulis. Si penulis Sudah kayak ada gitu. kayak misalkan kita ya ada ada orang yang membuat tulisan. Ada yang menggunakan misalnya kalimat kan macam-macam kalimatnya ya. Ada misalnya contoh yang kalimatnya yang bermacam-macam itu ada eh, saya selalu misalkan ada saya senantiasa gitu kan gitu. Kalimat ada selalu ada senantiasa itu sama-sama aja. Ini dari mana katanya pakai selalu atau senantiasa tergantung eh, Atau bisa mana aja ya gitu. bisa mana aja gitu. Tapi nanti ada kaidah tertentu begitu. Kayak misalkan ini kenapa ini madama ini dia ada di tengah? Karena kalau di awal madama tidak akan nyambung gitu. Madama. Karena nanti si madama ini dia posisinya eh, harus di tengah gitu. Itu ada Mm-mm. hubungan, ada hubungan. Garangnya Eh, itu. eh, siap, nanti insya Allah dibahas lagi lah di pembahasan berikutnya insya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang masuk ke poin 10. Kalau tadi kana dan saudara-saudara kana, kalau sekarang isim ina dan saudara-saudaranya. Jadi khobar kana itu mansub, kemudian isim ina juga mansub. Ya. Jadi isim ina itu adalah isim yang mansub terletak setelah ina dan saudara-saudaranya. Ya. Misalkan ini kan innallaha ya. Ini kenapa dia innallaha? Karena ada inna. Maka si Allah ini disebut isim ina begitu. Ya. Jadi si Allah ini disebut isim ina dan setiap isim ina dia mansub. Maka harokatnya fathah. Ya. Nah, innallaha kemudian ini gofurun. Ya. Innallaha gofurun. Nah, ini dia sebagai apa nih? Masih ingat nggak Pak Denny? Gofurun sebagai apa? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi Gofurun ini dia sebagai khobar. Ya, khobar inna. Jadi ada beda. Kalau khobar kana ma fathah, kalau khobar inna ma doma begitu. Beda nanti. Kalau isim kana ma doma, kalau isim inna ma
fathah begitu. Nah, ini memang seperti itu Pak kondisinya. Ya. Jadi kalau ini kan isim ina. Kenapa disebut isim ina? Karena terletak sebelum ina. Ya. Setelah ina. Karena terletak setelah ina. Maka disebut dengan isim ina. Dan setiap isim ina itu mansub. Ya. Nama lainnya adalah fathah. Nah, kemudian gofurun ini dia sebagai khobar ina. Begitu. Ya. Jadi kebalik kalau isim kana mah domah, tapi kalau isim ina mah fathah. Kalau khobar kana mah fathah, kalau khobar ina mah domah. Begitu. Ya. Nah, kalau misalkan ini rohimun, kalau rohimun ini disebutnya naat, artinya mengekor dia ke gofurun. Ya, disebut naat nanti, belum kita pelajari. Ya. Nah, ini contoh yang isim ina. Nah, kemudian ini masih contoh lagi halaman halaman berikutnya. Asyhadu anna Muhammadan. Ya. Kenapa dia Muhammadan? Karena dia sebagai apa? Isim? Isim ina. Bukan isim kana, isim ina. Ya. Kenapa? Iya. Jadi anak itu masuk saudara ina gitu. Saudara ina. Nah, nanti saya kasih tahu ya. Jadi saudara ina itu yang pertama anak ya. Ini ada di modul satu. Yang pertama anak, yang kedua ke anak, ya ini yang contohnya ya. Yang kedua ke anak, yang ketiga itu lakinna ini nih. Saya nggak ditandain di sini, Pak. Ya, ditandain ya. Jadi yang disebut dengan saudara-saudara kananya yang pertama adalah anak, yang kedua ke anak, yang ketiga di bawahnya adalah lakinna, terus yang bawahnya ada la'alla. Itu saudara-saudaranya inna begitu. Kemudian laita, ya, laita sama la. Nah, gitu. Itu saudara-saudaranya karena begitu. Sehingga Anna Muhammadan, jadi Muhammadan itu dia sebagai isim ina gitu. Kenapa? Karena terletak setelah saudaranya ina begitu. Karena terletak setelah saudaranya ina. Jadi eh, Muhammadan ini disebut dengan isim ina karena terletak setelah saudara ina, yaitu anak begitu. Artinya sama sesungguhnya. Ya, kemudian Rasulu itu sebagai apa, Pak Den? Khobar, khobar apa? Khobar, khobar ina. Begitu. Khobar ina. Ya, maka dia doma Rasulullah. Ya, jadi eh Rasul itu sebagai khabar ibna. Ya, harusnya dia Rasulun, tapi karena nyambung kepada Allah jadi Rasulullahi. Ya, ini sebagai utusan Allah. Nah, ini ada yang bisa jawab nggak? Ini sering kita aja bahas. Allah kenapa Allah jadihi Rasulullahi? Artinya utusan Allah. Jar kenapa diajar? Ah, masih ingat? Ya, Rasulullahi. Ya, Pak sudah ingat belum? Nah, ini kita lihat artinya utusan Allah. Itu kan ada kata utusan, pertama Allah. Ketika digabungkan menjadi utusan Allah menjadi satu. Itu namanya apa? Disebut kata majemuk. Begitu. Ini disebut dengan kata majemuk. Jadi kata majemuk itu bahasa Arabnya adalah idofah. Jadi ini disebut dengan kata majemuk atau idofah. Nah, kata majemuk itu kan terdiri dari dua kata yang digabungkan menjadi satu maknanya. Maka ya setiap kata yang kedua itu pasti dia kasroh. Oh gitu. Setiap kata majemuk itu pasti. Setiap kata yang keduanya adalah fat kasroh. Tapi kalau kata yang pertamanya mengikuti dia sebagai apa begitu. Kalau dia sebagai ini sebagai khobar ina berarti domah, tapi nanti kalau sebagai khobar kana berarti nanti fathah yang kata pertamanya itu. Nah, kata pertama dalam 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 idopat itu disebut dengan mudof namanya. Kata yang kedua disebut mudof ilaih.
Sehingga bahasa kitanya, kenapa ini Allahi? Karena dia sebagai mudhof ilaih begitu. Bahasa intinya begitu. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih artinya gitu. Jadi istilah-istilah. Nanti kan coba lagi kita akan tulis khusus untuk istilah-istilah ya. Jadi mudhof ilaih gitu. Jadi kalau saya ulang ya, Muhammadan dia sebagai isim ina karena dia terletak setelah saudara ina. Rasulu dia sebagai khobar ina, Allahi dia sebagai mudhof ilai, gabungan kata majemuk. Nah, kemudian kalau ke sini ya, kalau ashadunya, nah ini kasih ini. Aku bersaksi. Ini terdiri dari fiil fa'il. Ya, dari syahada, ya syahada, syahida. Ya ini domir anak, ya ashadu. Nanti kita malah. Nah, kemudian berikutnya, Ka'anna Ahmada Asadun. Ya, seakan-akan Ahmad adalah singa. Ya, nah, Ahmada dia itu sebagai apa? Isim, isim ina. Bukan karena isim ina. Ah, isim, isim ina. Coba deh, saudaranya. Ya, ini isim ina. Kenapa? Karena terletak setelah saudara ina gitu. Jadi si Ka'ana ini saudara ina. Ina nama-nama gitu. Gitu. Jadi Ahmada ini dia sebagai isim ina. Kenapa? Karena terletak setelah saudaranya ina begitu. Jadi Kak Ana itu saudaranya ina gitu. Sama seperti anak saudaranya ina. Mm-mm. Asadun ini sebagai khobar ina. Ini Pak Haji udah jadi guru nanti. Pada den degulkeun. Kurang can ngopi pada den. Can ngopi pada den ya. Jadi Ka'anna ini Ahmada itu sebagai isimina, asadun itu sebagai khobarina. Maka nanti kalau ada ketemu kata seperti ini ya harokat alihnya kita domakan dan fathahkan dan domakan. Oke. Nah, kemudian berikutnya irfanu qawiyun walakinna Ahmada aqwa minhu. Ya. Irfan eh, kuat, tetapi Ahmad lebih kuat darinya. Ya. Nah, ini yang temennya Ina ini nih Lakina. Lakinanya bukan wa. Wa-nya dan itu artinya. Ya. Lakinna. Nah, berarti yang isi minanya apa? Ahmada. Ya. Kalau khobar inanya mana? Aqua. Tapi ini kenapa tidak tidak harusnya apa khobar ina? Domah. Ya. Tapi ini tidak domah. Kenapa? Karena ini penghususan. Nanti pembahasannya ada kata-kata yang ada huruf ilatnya. Ya, jadi ini tidak didomahkan. Aquayu asalnya begitu, tapi tidak di ya, tulis begitu. Jadi domahnya tidak terlihat begitu. Tapi secara kedudukan dia tetap marfu begitu atau domah. Tapi tanda domahnya bukan kudomah karena dia ini nanti khusus ya untuk yang ini. Ya, ini sebagai khobar ini. Minhu. Ya. Nah, eh yang ini yang awalnya ini Irfanu Qawiyun. Irfan, si Irfan. Badai bisa ditebak ini kedudukan Irfan sebagai apa? Qawiyun sebagai apa? Irfan adalah kuat, orang yang kuat. Ya, betul. Irfan ini sebagai mubtada. Qawiyun
khobar mubtada. Mubtada dan khabar mubtada sama-sama domah. Ya, pan khawariyun. Ya. Nah, kemudian berikutnya eh la'alan nasro koribun. Ya, la'ala ini sebagai saudaranya inna. Berarti nasro dia sebagai isim inna karena terletak setelah saudara inna. Koribun dia sebagai khobar inna. Nah, ini akan gampang ya. Kemudian sebagai khobar inna. Jadi kalau di kalau di i'rab ya, nasro disebutnya mansub. Kenapa? Karena dia sebagai khobar inna. Kenapa? Karena terletak setelah saudaranya inna. Ya, koribun dia itu marfu. Ya, kenapa marfu? Karena dia sebagai khobar inna. Ya, dan tanda marfunya domah karena isim mufrad. Gitu. Nah, kemudian laital imtihana sahlun. Laita sebagai apa? Ina. Sebagai saudara ina. Al imtihana sebagai Ina. isim ina. Sahlun sebagai khobar ina. Nah, itu pola ini ya. Kalau kita keseringan terus ketemu nanti kita bisa. Ya, ini laita. Nah, yang terakhir ini adalah la. La rojula. Ya, fil baiti. Tidak ada orang tidak ada orang di dalam rumah. Nah, ini untuk la ini penghususan ya. Ada yang menggabungkan ke saudaranya ina. Ada yang memisahkan tersendiri disebutnya isim la begitu. Ya. Tapi kalau di sini digabungkan menjadi temannya ina. Ya, la rojula fil baiti. Masih tetap isim ina. Ya, berarti ini tetap isim ina. Ya, berbeda isim ina. Jadi ada yang menyebut isim ina, ada yang menyebut isim la begitu. Tapi harokatnya sama-sama fathah. Misalkan di kalimat la haula begitu. Wala quwata. Kenapa itu la haula? Haula tidak haulu karena ada la begitu. Atau la ilaha juga itu sama. Kenapa enggak la ilahu begitu? La ilahu karena ada la di situ. Nah, sebagian ulama ada mengatakan itu isim la, ada yang mengatakan di sini masuk kepada saudaranya inna gitu. Tapi secara kedudukan sama-sama mansub ya. Nah, kemudian khobarnya apa? Fil baiti. Ya, khobarnya apa? Fil baiti. Kok kenapa di sini tidak ada domah kan? Langsung fil baiti. Nah, nanti itu khobar itu kebagi dua nanti kita akan bahas. Ada khobar itu satu kata, ada khobar itu dua kata. Kalau ini kan laital imtihanu sahlun satu kata kan? La'alan nasro koribun satu kata. Tapi kalau ini dua kata, fil sama baiti. Majemuk, tapi bukan majemuk itu posisinya disebut dengan jar majrur. Sehingga posisinya fil bait ini khobar yang gabungan. Kalau khobar gabungan mah dia eh, tidak doma, tergantung gabungannya seperti apa. Ini kan gabungannya fi bertemu dengan bait, maka fil baiti. Jadi kenapa ini baiti? Karena dia sebagai apa nih? Marfu, majrur atau mansub? Majrur. Kenapa? Karena diawali fi begitu. Jadi kalau dirangkai lagi ini terpisah. Tapi kalau disebut secara secara keseluruhan, fil bait ini disebut dengan khobar, begitu. Ya. Tapi khobarnya khobar gabungan. Nah, ketika terjadi khobar gabungan, tidak lagi dia itu ke marfu fokusnya, ke doma. Ya, tergantung nanti seperti apa bentuk katanya, begitu. Bisa seperti ini, jar majrur atau bisa nanti seperti apa saja, begitu. Nah, ini terkait dengan pembahasan eh, isim ina dan saudara-saudaranya ya nanti kita akan berulang-ulang lah insyaallah
Nah, kemudian berikutnya halaman 11 ada munada. Bukan munadi ya, tapi munada. Kalau munadi tim kematian. Musim kematian. Sim kematian. Nah, berikutnya nomor 11 ada disebut dengan munada. Munada itu apa? Isim yang terletak setelah huruf nida. Ya, nida itu artinya seruan. Ya. Jadi kalau diterjemahkan, munada artinya isim yang terletak setelah huruf yang maknanya seruan. Ya, seruan itu hey, ya, bahasa kitanya. Nah, ini kan ya begitu. Ini harokatnya salah harusnya di sini dia ya. Ya. Ya Abdullahi. Hei amba Allah. Nah, kenapa dia jadi abda enggak abdu begitu? Karena dia diawali huruf munada begitu. Huruf nida. Tapi kalau misalkan tidak ada huruf nida, berarti dibacanya apa, Pak Den? Tidak ada huruf nida nih. Ya Abdullahi. Tetap Abdullahi kalau tidak ada huruf ya. Tapi ketika ada huruf ya, maka jadi ya Abdullahi. Jadi kenapa dia abda? Karena dia terletak setelah huruf nida gitu. Maka dia posisinya mansub begitu. Kalau misalnya yaknya diganti dengan min apa? Min abdillah begitu. Ya. Kalau diganti oleh huruf min begitu. Jadi min abdillah gitu Pak Den. Gitu. Nah, sekarang ini kenapa? Allahi kenapa jadi Allahi? Nah, ini artinya hamba Allah. Hmm. Hmm? Kalau mansub fathah, majrur. Nah, pertanyaannya kenapa dia majrur? Penyebab dia majrur itu apa? Kenapa dia majrur? Hmm? Bukan? Atau ada yang nebak ini? Kenapa dia majrur? Majemuk, Gimana Pak Bu Mustiko? majemuk. Oh iya, ini kata majemuk, Pak. Lihat, kata majemuk ini. Hamba Allah. Hamba dan Allah kan? Ketika hamba satu, Allah satu. Ketika digabungkan, hamba Allah menjadi satu makna. Jadi disebutnya karena dia sebagai kata majemuk bahasa Indonesianya. Nah, bahasa Arabnya disebut idopah. Ya, setiap kata majemuk, ya, gabungan dua kata, kata yang kedua pasti paden majrur, katoh gitu. Tidak berubah kata yang keduanya. Dan kalau kata yang pertama berubah-ubah dia. Bisa abdu, bisa abda, bisa abdi. Tergantung kedudukannya jadi sebagai apa gitu. Tapi kalau setiap kata kedua pasti dia itu majrur. Begitu. Nanti Abdullah ya Abdullahi. Nah, itu. Nah, ini disebutnya idopah bahasa Arabnya. Ya, kata pertama disebut mudof, ini si abda. Kata yang kedua disebut mudof ilaih. Jadi kalau kenapa dia ini kasroh? Karena dia sebagai majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai mudof ilaih. Bahasanya gitu. Mudof ilaih. Gitu. Ya. Nah, berikutnya ya Rabbi Allahu. Ya. Wahai Allah Tuhanku. Nah, ini Robbia yang menjadikan dia ya Robbia karena dia diawali huruf nida ya ya Robbi Allah ya, harusnya gabung mungkin tulisannya ya Robbi Allah. Nanti saya cek lagi ya, ini kayak kalimat Robbi sama ya berpisah. Ya Robbi Allah, wahai Allah Tuhanku. Nah, ini kalau kalau Allahu ini kedudukannya apa?
Enggak. Oh ya, isim ya. Ya Rabbi Allah. Enggak ya Rabbi Allahi. Oke, ini belum kita pelajari ya. Jadi secara hukum ini sebenarnya sudah, cuman memang belum kita detilkan. Ini posisinya sebagai fa'il, sebagai Tuhan, subjek. Oke, yang kita pelajari ini baru di eh, robianya saja. Kenapa dia jadi robia? Karena dia diawali oleh huruf nida. Dia Ahmada, ya Abda, ya Deden susah ya Deden. Deden ya, Dede ya, ya Ibrahim, ya Dawuda, ya Yunusa. Nah, itu kemudian yang nomor 12 kalau nggak salah terakhir nih 12. Nah, benar 12 ya. Yang 12 itu fiil mudore al-mansub. Ya, jadi ini yang al-mansub itu fiil ini yang mansub itu semua. Ya, fiil mudore apa fiil mudore al-mansub itu adalah fiil mudore yang didahului salah satu huruf nasab. Ya, huruf nasab itu ada di modul satu kalau nggak salah. Ya, ini kalau di sini langsung aja ke sini. Huruf nasab itu yang pertama ada an, kemudian lan, ya nanti ditandain aja, ada di garis bawahi. An, ya, ini huruf nasabnya. Lan, kemudian kai, kai, ada kai, kemudian idzan, nah itu, ya. Jadi an, lan, kai, idzan. Kalau yang lebih lengkapnya ada di modul satu. Ya. Oke, ya. Jadi yang terakhir ini yang mansub itu adalah fiil mudhari yang mansub. Jadi nanti ini teorinya gini. eh Kita lihat misalnya ya antaman na kemudian antafhama. Nah, kita fokus di kalimat antafhama. Jadi si tafhama ini dia fiil mudhari, ya. Nah, sebagai tembusan ya ada kata itu kan, jadi kata itu eh ada fiil madi, ada fiil mudore. Kalau fiil madi itu kata kerja lampau, artinya telah. Misalnya nasol, ya. Ini fiil madi. Jadi fiil madi itu selalu fathah, nasoro. Ya. Kalau fiil mudorenya adalah yan suru, gitu. Ini fiil mudore. Nah, nanti untuk kita bisa membedakan ini fiil mudore atau fiil madi. Nanti dibantu fiil madi itu biasanya diawali oleh salah satu huruf, ya, alif, ya, apalagi badan ta,
apalagi Ya. nun, apalagi ya, begitu. Jadi 4 huruf ini. Jadi nanti ketika ada fiil, kalau misalkan fiil itu kan kata kata benda ya, kata kerja. Kata misalkan di Al-Quran kata kerja, kita masih dibantu dengan kan lihat terjemahnya. Oh ternyata ini kata kerja. Kata kerjanya kata kerja apa? Ketika ada salah satu huruf diawali dengan apa kata tersebut diawali dengan salah satu huruf ini berarti dia kata kata kerja eh, sedang gitu atau telah atau fiil mudhari gitu ya. Nah, secara tadi kan fiil mudhari itu misalnya tadi nasoro yansuru. Kalau misalkan doroba jadi apa? Ya dribu. Ya. Ini bau apa ya? Plastik kan. Oh, besi iya nu Kak, besi di dia aduh ini ruas Oh, sekarang. Bukan di sini ya? Aduh ini ruas aduh. Oh, kemana? Heeh. Besi agak bakar lagi. Nah, gitu. Jadi nasoro yang suruh, doroba ya dribu. Kemudian kataba yaktabu, yaktubu, ya. Darosa ya drusu. Artinya setiap fi'il mudhari itu harokat terakhirnya apa? Doma. Nah, yang suruh ya dribu, ya, yaktubu. Semua fi'il mudhari itu huruf akhirnya itu doma. Kalau fi'il madi huruf akhirnya fathah. Kalau fi'il mudhari huruf akhirnya domah begitu. Jadi asal fi'il mudhari itu adalah domah gitu maksudnya. Jadi setiap asal huruf fi'il mudhari itu pasti domah asalnya itu. Nah, dia akan berubah ketika diawali huruf nasab. Begitu, Aden. Itu. Jadi si ini itu asalnya mah tafhamu kalau tidak ada huruf nasab ini. Tapi karena ada huruf nasab dia jadi antaf hama begitu maksudnya. Ya. Gitu. Jadi si taphama ini dia kenapa jadi taphama? Asalnya kan aslinya taphamu karena diawali huruf naso begitu ceritanya ya. Nah, ini juga sama. Ya bi asalnya apa? Ya bi asalnya. Tapi karena ada huruf nasab lan maka dia jadi lan ya bi begitu. Gitu. Sehingga nanti kan fi'il mudhari yang ini kan fi'il mudhari ini yang disebutnya mansub. Kenapa dia mansub? Karena diawali huruf nasab begitu. Jadi asal fi'il mudhari itu mansub. Tapi kalau tidak ada, makanya ya tadi lagi-lagi kuncinya kita harus hafal gitu. Huruf nasab begitu. Huruf nasab makanya ya sedikit-sedikit aja gitu. Huruf nasab begitu. Jadi lan asalnya ya bingung dia ya. Nah, dia ini sebagai eh, huruf nasab. Jadi ya bi'a. Kenapa dia ya bi'a? Jadi ya bi'a disebutnya mansub. Kenapa mansub? Karena dia itu fi'il mudhari yang diawali huruf nasab. Begitu. Ya. Nah, kalau misalkan lihat ini, ajtahidu, aku sungguh-sungguh. Ini juga fi'il ya. Fi'il mudhari ini. Tapi dia tidak diawali huruf nasab, maka ajtahidu begitu. Kalau ada lan berarti apa? Lan ajtahida begitu. Ya, nah yang menjadi pembahasannya ini yang ini di sini. Ya, anjaha. Kenapa anjaha? Karena ada huruf nasab kai. Kalau tidak ada huruf nasab berarti dia apa? Anjahu. Begitu. Ya, gak ada kai-nya di sini. Kenapa? Karena kai ini dia sebagai huruf nasab. Begitu. Kai. Ya. Nah, kemudian ini juga sama. Idan tukima. Asalnya apa? Tukimu. Begitu. Asalnya tukimu. Tapi karena ada idan, ya dia jadi tukima. Begitu. Kenapa tukimu? Ya asalnya memang huruf fi'il mudhari asalnya domah. Begitu. Idan tukimu. Ya, jadi kalau misalkan saya coba jelaskan dari atas, ini taphama dia posisinya mansub. Kenapa mansub? Karena dia fi'il mudhari yang diawali huruf nasab. Begitu. Ya. Ya bi'a
Mansub. Kenapa mansub? Karena diawali huruf nasab. Ya. Anjaha. Kenapa mansub? Kenapa mansub? Karena diawali huruf nasab. Begitu. Tukima dia mansub. Kenapa? Karena diawali huruf nasab. Idzan. Begitu sederhana untuk pembahasannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ini sudah selesai al-mansub. Nanti kita masuk satu bab lagi. At-tawabi nanti ya. Nah, tinggal kita sering murojaah ya latihan. Ada mansub, ada marfu, ada majrur. Ya, ada majrur. Ada. Oke, barangkali pertemuan kita pada kesempatan ini dicukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita semua dan Allah memberikan istiqomah. Kita tutup dengan bacaan hafzalah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.